Ya, khodim, pelayan, bukan tuan atau apapun ya. Dimana setiap tahun sampai hari kiamat itu melayani para jamaah haji dan jamaah umroh. Jadi oleh karena itu kebetulan sekali bahwa Indonesia jamaah haji terbesar dan juga jamaah umroh terbesar. Kalau kita lihat di bandara hampir setiap hari ribuan orang mengunjungi Arab Saudi untuk beribadah di Haramain Asy-Syarifain, itu di Mekah dan di Madinah. Oleh karena itu kenapa Raja Salman disambut dengan sangat luar biasa oleh Presiden Jokowi dan seluruh warga Indonesia, tidak lain karena posisinya beliau sebagai Khodimul Haramain Asy-Syarifain ini. Baik, Mas Wisrawi, terkait dengan geopolitik yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, tadi belum sempat terjawab. Ya. Kenapa mulai Raja Salman ini baru mengalihkan pandangannya dari barat ke timur, negara-negara Asia, termasuk Indonesia kali ini? Kenapa sebelum-sebelumnya mungkin belum tercetus ide reformasi semacam itu? Ya, kita lihat bahwa memang sekarang terjadi apa yang disebut dengan macan Asia ya, di mana kita juga melihat Cina, Jepang. Terkait dengan kunjungan Raja Salman ini, kita ke Sylvia terlebih dahulu. Silakan Sylvia. Baik, saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini di area di sekitar luar dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sudah ada rekan kami Eva Wondo yang akan melaporkan langsung. Eva? Ya, Eva, bagaimana kondisi terkini di area luar dari Bandara Halim Perdana Kusuma? Situasi terkini di area luar Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur hingga saat ini masih terpantau normal, terutama ini arus lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Cililitan maupun arah sebaliknya ini masih terpantau normal, tidak ada kepadatan arus lintas. Namun hingga saat ini sejumlah personil kepolisian terutama dari Ditlantas Polda Metro Jaya ini terus mengatur arus lalu lintas di area luar Bandara Halim Perdana Kusuma di kawasan Jakarta Timur ini. Sejak pagi tadi kami memantau juga sejumlah personil kepolisian dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Timur terus bersiaga, berjaga mengamankan sisi luar atau area luar Bandara Halim Perdana Kusuma di kawasan Jakarta Timur ini. Informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Juwono, nanti saat rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ini tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dan akan mengarah ke Istana Bogor, Jawa Barat, di Jalan Petrus atau di jalan depan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur ini yang akan masuk ke arah tol Cawang Jagorawi ini akan ditutup sementara. Ini tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono bahwa merupakan prosedur normal untuk tamu kenegaraan atau tamu VVIP yang fungsinya tentu untuk mengamankan perjalanan dari rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang setelah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma nanti direncanakan pukul 12.30 akan langsung menuju ke Istana Bogor, Jawa Barat untuk menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Informasi terkini yang kami peroleh bahwa Presiden Joko Widodo telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur tentunya untuk menyambut kedatangan dari rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud bersama dengan delegasi menteri-menteri dan juga Pangeran Arab Saudi. Eva Wondo melaporkan langsung dari area luar dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dan kami juga melihat bahwa di belakang Eva tadi sudah ada masyarakat yang bersiap untuk menyambut kedatangan dari Raja Arab Saudi beserta dengan rombongannya. Kami nanti akan pantau kembali bagaimana situasi terkini. Dan tadi laporan terakhir dari Eva Wondo mengatakan bahwa rombongan dari pemerintah Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo bersama dengan rombongan menteri sudah bersiap atau sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menyambut kedatangan dari Raja Salman. Dan pemirsa, ini adalah situasi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma. Anda bisa melihat bahwa sudah bersiap di sana ada rombongan dari pemerintah Indonesia yang sudah menyiapkan sejumlah mobil dan juga rekan-rekan media di situ sudah bersiap untuk mengabadikan kedatangan dari rombongan besar Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud.
Persiapan sejak pagi sudah dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma, bahkan sejak beberapa hari sebelumnya untuk betul-betul mempersiapkan baik itu dari segi keamanan maupun ketertiban agar betul-betul nanti ketika rombongan Raja Arab Saudi datang ini bisa prosesinya berjalan dengan lancar. Kami akan nanti kembali kepada Anda untuk menunjukkan bagaimana perkembangan terkini dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sekarang saya akan kembalikan lagi ke rekan Alka. Zulfia, terima kasih. Dan Mas Mis tadi sepertinya sudah detik-detik jelang kedatangan arrival dari King Salman ini. Mas, terkait dengan Mas yang sebutkan tadi, perubahan geopolitik lebih kental terasa menjadi penyebab kenapa berubahnya arah pandangan dari Arab Saudi ke negara-negara Asia, khususnya di Indonesia ini. Ada negara Timur Tengah lainnya juga tengah harmonis dengan Indonesia. Ada Iran di sini, kita tahu Iran seperti apa di Timur Tengah dengan Arab Saudi, tidak pernah ketemu. Seperti itu, Mas. Ya, memang ini mungkin takdir sejarah Presiden Jokowi ya, dengan politik bebas aktif yang sangat luar biasa di mana itu kuncinya ya. Persis. Karena Indonesia sama sekali independen di sini. Independen, bebas aktif dan dari konstitusi kita dijelaskan bahwa Indonesia harus menjadi poros perdamaian dunia. Maka posisi ini yang bisa menjadikan Indonesia bermain lebih luas kesana sini ya. Misalnya dengan Iran ya, kita lihat bahwa kalau kita ke Iran disebut Indonesia, maka akan muncul namanya Soekarno. Ketika kita ke Arab Saudi, kita sebut Indonesia, yang muncul adalah Soekarno. Karena dulu Soekarno membangun satu tanaman persahabatan dengan negara-negara Timur Tengah. Hampir tidak ada masalah. Nah sekarang ketika kita buka keran kerjasama ekonomi, lalu pemimpin tertinggi Iran mengatakan potensi kerjasama ekonomi kita 20 miliar dolar Amerika, itu sangat besar sekali, dan itu langsung menjual gasnya ke Indonesia, lalu kemudian memberikan 2 kilang minyak yang potensinya 3-5 miliar barel di Taimuriyah dan Bab Saadiyah di Iran. Jadi Iran sudah lebih cepat mengambil langkah-langkah. Nah sekarang kemudian karena Iran betul-betul ingin menjadikan Indonesia mitra strategis, maka Arab Saudi langsung mengirimkan Raja Talal, Walid bin Talal yang datang juga menawarkan Aramco untuk investasi di Pertamina begitu, karena kita lihat potensi saham Aramco sekitar 2 triliun dolar Amerika. Jadi lalu kemudian ada 10 MOU yang ditawarkan ke Indonesia oleh kerajaan Arab Saudi, dan itu menurut saya memang satu langkah besar ya yang diambil, mau tidak mau diakui ini dalam rangka menyaingi uluran tangan Iran ke Indonesia, dan itu baik sekali. Nah, takdir sejarah Presiden Jokowi mungkin Indonesia yang pada akhirnya akan bisa menyatukan 2 kekuatan besar di Timur Tengah. Kita lihat kalau Arab Saudi dan Iran berjabat tangan, maka selesailah persoalan di Timur Tengah, karena kedua negara yang selama ini berkontestasi menaruhkan perannya di Timur Tengah, dan apa yang terjadi Timur Tengah dalam gonjang-ganjing, turbulensi, konflik yang tidak berkesudahan. Maka instead of daripada kita perang menggunakan rudal ya, senjata yang mematikan, maka lebih baiklah duduk bersama. Dan saya tahu takdir sejarahnya adalah Pak Jokowi yang bisa menjabat tangan kedua pemimpin besar Iran dan Arab Saudi. Kita tidak tahu. Intinya Indonesia sekarang menjadi magnet tersendiri, epicentrum bagi 2 kekuatan di Timur Tengah yang tadinya terus berseteru. Sekarang bisa diharapkan bisa bertemu di sini, ya alhamdulillah bisa damai nanti. Ini yang sekarang harus rakyat Indonesia harus tahu. Indonesia sekarang lagi dilihat sebagai salah satu kekuatan besar, tidak hanya oleh Timur Tengah, saya kira oleh dunia Barat juga ya. Dan kesadaran ini harus membangkitkan pride, kebanggaan kita, nasionalisme kita, bahwa Indonesia sekarang dianggap sebagai solusi oleh banyak orang. Sikap politik luar negerinya, demokrasinya, lalu bagaimana Islam yang moderat di Indonesia. Jadi inilah yang saya kira harus membangkitkan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Dan Presiden Jokowi itu memang ini presiden yang mempunyai satu karakter yang bisa menaklukkan hati ya. Bagaimana saya melihat pertemuan Presiden Jokowi dengan Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Kata dia mengatakan, memang ada 2 kilang minyak, sudah banyak yang ngincar dari negara barat, tapi saya ingin kasih ke Indonesia. Begitu, itu kan pendekatan hati. Begitu pula ketika Presiden Jokowi berjumpa dengan Raja Salman, itu pertemuan yang kayak pertemuan yang lama rindu gitu. Dia mengatakan
tertarik dengan Indonesia, Indonesia orang baik dan ingin mempererat kerjasama, lalu kemudian kita dikasih 10.000 tambahan jamaah haji, kuota haji dinormalisasi, jadi jamaah haji kita tahun ini 230.000 kembali ke awal. Ini kan luar biasa. Nah, momentum yang seperti ini yang sebenarnya saya kira harus menyatukan kita sebagai bangsa, bahwa kita memang dilihat oleh dunia, oleh Arab Saudi sebagai negara besar. Baik, mari Mas kita sama-sama sebarkan ke masyarakat Indonesia bahwa tidak hanya sumber daya manusia, sumber daya alam maksud kami yang kaya ke Indonesia, tapi juga politik luar negeri yang bebas aktif, dan terutama tadi Islam Nusantara yang penuh kedamaian, yang jadi Islam Nusantara yang berkemajuan. Karena ada Muhammadiyah juga. Baik, Mas Yusrawi, terima kasih telah bergabung sama kami. Kita akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami di live event Kunjungan Raja.